Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Kecelakaan Maut Rombongan Pengantin. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Cahaya mentari mulai meninggi di tengah-tengah kicauan burung kenari yang meriung. Dengan bincangan warga yang saat itu sedang sibuk dengan aktivitasnya. Sementara ibu-ibu kompleks sedang berkumpul di halaman depan menanti sang penjual sayur yang biasa jadi langganan mereka. Santi, udah sebar undangan aja, bincang ibu-ibu mewakili pagi itu. Santi yang hendak membeli sayur keliling langsung tersipu mendapat teguran salah satu dari seorang mereka. Malu-malu wajah Santi memerah. Ia mengambil beberapa ikat kangkung beserta bumbu dapur untuk dimasak. Beberapa waktu lalu ia dilamar oleh pacarnya yang bernama Tony. Setelah 5 tahun berpacaran, akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk menuju ke jenjang yang serius, yaitu pernikahan. Setelah seminggu acara lamaran, akhirnya pihak keluarga pun setuju untuk melaksanakan pernikahan sebulan setelahnya. Tidak perlu menunggu waktu lama karena dirasa sudah cukup waktu pendekatan mereka. Pada akhirnya Tony menyetujui permintaan keluarga untuk mencari hari yang tepat. Keluarga yang memang sangat patuh pada adat Jawa mencari hari dan weton yang baik untuk melakukan hari pernikahan. Tentu saja itu dilakukan. Tepat setelah permintaan keluarga, Tony dan Santi pun pergi ke kampung menuju ke sesepuh kampung yang paham dengan aturan tersebut. Pundak Santi ditepuk, ia segera sadar dari lamunan. Kenapa bu? Cie, udah sabar undangan ya? Ngomong-ngomong, kamu nikah bulan depan kan? Iya bu, ada apa memangnya? Tanya Santi seraya mengulurkan beberapa lembar uang. Setelah selesai menentukan bahan yang dia butuhkan, ia menatap penuh ria kepada ibu-ibu komplek yang juga antusias menanti pernikahan Santi. Gak mau nawarin aja kalau belum cari dukun manten, balas seseorang yang baru saja datang. Santi langsung menaikkan alis matanya, berbinar indah. Wah, kebetulan bu, saya memang belum cari dukun manten buat nikahan saya nanti. Kebetulan memang ia belum merencanakan mencari dukun manten sendiri. Terlebih karena sedang sibuk mengurus berbagai hal yang lebih penting ketimbang itu. Nah, kebetulan anak saya ada kenalan. Coba deh besok saya tanyakan ya, biar ketemu langsung sama kamu. Iya bu, terima kasih banyak ya. Ya sudah, Santi duluan ya bu. Ia segera pulang dengan ria, tidak sabar menghubungi Tony untuk memberitahu tawaran tadi. Hanya sangat senang mendapat bantuan serta kemudahan untuk acara yang akan ia gelar. Ia berharap besar dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Kali ini mengingat sebuah janji di atas pernikahan merupakan hal yang mereka nanti-nantikan. Setelah beberapa langkah, ia tiba di rumah. Sayur serta bumbu pun tidak dihiraukannya. Ia meletakkannya di atas meja, kemudian berpindah ke ruang tamu. Santi merebahkan tubuh di atas sofa empuk. Sejenak ia merehatkan tubuh sambil tersenyum manis. Ia memandangi layar ponselnya. Mas, tadi aku dapat tawaran menarik dari ibu-ibu komplek. Satu pesan segera ia kirimkan kepada Tony. Ia ingin tahu pendapat Tony tentang tawaran yang ia dapat. Tidak lama setelah itu, Tony pun membalas. Tawaran apa? Tadi ibu itu, namanya Linda, nawarin dukun manten yang dia kenal. Kebetulan kan kita belum cari. Bagus gak? Apa kamu udah lihat belum? Belum tahu sih, nanti biar aku minta nomor teleponnya ya ke ibundanya. Ya sudah, kalau masih terserah kamu saja ya. Setelah mendapat balasan dari Tony, Santi pun tampak senang dengan pernikahan yang sudah lama mereka impikan. Dan pada akhirnya, setelah melewati beberapa tahun masa sulit, usaha mereka tidak menjadi sia-sia. Mereka akan segera menjadi suami istri di hari yang istimewa, di mana hari Tony akan mengikat Santi dengan ijab, mengharap sebuah rumah tangga yang indah. Ya, itulah yang mereka harapkan.
meski tidak tahu dengan takdir Sang Pencipta yang sudah disiapkan di depan. Harusnya sore nanti bisa pergi sama Mas Tony. Tiba-tiba Santi menggumam dalam hatinya sambil mencari kontak yang bernama Bu Linda tersimpan di ponselnya. Santi meminta nomor ponsel dukun manten untuk meminta janji temu dengannya secepatnya, mengingat hari pernikahan sudah dekat. Sementara persiapan mereka untuk kebutuhan pernikahan belumlah lengkap. Terlalu lama ia terpaku pada ponselnya sampai lupa dengan sayur yang harus ia masak untuk sarapan. Santi pun segera beranjak. Dia segera menggeledah belanjaan yang masih tergeletak di dapur. Sayur kangkung ia potong, lalu dicuci bersih. Menyiapkan wajan yang hendak ia panaskan, lalu memakai sedikit minyak. Lamunan sepanjang hari tidak henti-hentinya, ia berandai akan menikmati pernikahan. Tanpa sadar, ia menjerit spontan menggigit jari telunjuknya, yang tak sengaja teriris. Jeritan Santi cukup kencang, sehingga membuat ibunya datang. "Santi, ada apa?" Dengan wajah khawatir, Darmi mendekatkan, memperhatikan darah yang tidak henti keluar dari jari anaknya. Wanita tua itu segera menggeleng, seraya memberikan kasa luka kepada Santi. "Ibu kira kenapa? Hati-hati, Santi. Kok bisa sih sampai kena pisau begini?" "Maaf Bu, udah bikin ibu cemas." Santi teriak karena kaget aja Bu. "Makanya jangan banyak ngelamun. Gak baik. Apa ibu perlu bantu masaknya?" Kata Darmi membenarkan beberapa perilaku buruk Santi. Beberapa hari terakhir ini, Darmi merasa resah dengan kelakuan Santi. Dia tahu betul kalau Santi bukanlah orang yang suka melamun. Namun akhir-akhir ini, Santi jadi lebih sering melamun dan jarang ibadah. Meskipun Santi sudah sering diperingatkan, namun dia malah suka melawan. Ia tidak mengerti sebab apa yang sudah merubah sikap anaknya. Kejadian barusan bukanlah sekali dua kali dialami oleh Santi, tapi sudah yang ketiga kalinya. Sejak seminggu terakhir, hal itu membuat Darmi selalu resah dan was-was. Sebab ia menduga-duga perubahan sikap Santi setelah beberapa hari kepulangannya dari rumah sesepuh desa. Namun dugaan itu belum tentu benar. Sejenak setelah Santi meredakan sakitnya, ibunya pun lalu bertanya, "Santi, apa ibu boleh bertanya?" "Tanya apa Bu?" "Apa hari pernikahan kalian itu benar ditentukan oleh sesepuh desa?" Darmi berusaha bertanya lagi setelah tidak mendapatkan jawaban pasti dari Santi. Sejenak menentukan hari pernikahan mereka yang ia sesali. Mengapa tidak ada satupun pihak keluarga yang mendampingi saat Santi dan Tony pergi ke sana? Tidak ada jawaban dari Santi, hanya terdengar keras suara pisau yang beradu dengan talenan. Santi tidak menghiraukan pertanyaan tersebut. Tidak ingin dia mendapat pertanyaan dari ibunya tentang hari pernikahan mereka. Ibu tanya, "Hari sakral jangan dibuat main-main." Ibu tanya begini, karena apa yang akan terjadi jikalau hari sakral itu dipermainkan, Nak? Darmi mencerocos terus pada Santi. Suara pisau semakin kencang. Santi menggerakkan tangannya dengan kuat. Hingga potongan bawang terakhir, pisau itu dibanting. Santi yang sudah marah segera mencuci tangan, kemudian pergi meninggalkan Darmi yang bergeming. Tatapan Darmi memutar mengikuti kemana Santi pergi. Wanita tua itu hanya bisa mengelus dada. "Santi, ibu belum selesai bicara." Pekiknya tanti henti mengucapkan istighfar atas sikap Santi yang berubah total. Sarmi mengucap istighfar. "Ya Tuhan, semoga saja firasatku ini tidak benar," ucap Darmi dengan sikap Santi yang sudah menyakiti hatinya. Di dalam kamar, Santi pun merebahkan diri. Amarahnya seketika memuncak ketika dia mendapatkan pertanyaan yang sama lagi. Di dalam kamar ia terus meracau sampai membanting-bantal. "Kenapa sih?
ibu itu suka ikut campur. Memangnya kenapa kalau aku ganti hari? Ia kembali mengingat di mana ketika mereka membuat keputusan besar. Sebenarnya hari pernikahan mereka itu tidaklah sesuai dengan yang sesepuh desa sarankan. Tidak peduli apa yang akan terjadi nanti. Mereka skeptis dengan pemandangan keluarga tentang hari sakral, apalagi tentang weton dan segala tek-tek bengek yang dibebankan kepada mereka. Sesepuh desa bilang kalau weton Santi dan Tony itu tidaklah cocok. Namun Santi tidak peduli, ia sudah terlanjur cinta dengan si Tony. Ditambah lagi mereka sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Tentu saja mereka tidak ingin lagi menjalin hubungan dari awal dengan orang yang berbeda. Hingga akhirnya ia nekat menerima lamaran dari Tony. Ponselnya bergetar, satu pesan ia terima. Ternyata itu adalah pesan dari Ibu Linda. Menerima pesan tersebut, sontak Santi tersenyum ceria. Amarahnya seketika meredam. Ia langsung membuat janji temu dengan dukun manten yang Ibu Linda sarankan. Sore hari itu juga Santi akan pergi, mempersiapkan segala hal yang mereka butuhkan, sekaligus mengecek apa saja yang kurang. Setelah pulang dari kantor, Tony menjemput. Keduanya segera bergegas menemui Mawar yang akan menjadi dukun manten untuk pernikahan mereka. Mas, emangnya bakal jadi masalah ya kalau kita diam-diam ganti hari pernikahan? Santi bertanya. Tiba-tiba Tony yang masih fokus menyetir segera menepi ke jalan. Lalu ia pun segera tercengang dengan pertanyaan Santi itu. Perlahan ia membagi fokusnya. Hah? Kamu ini tanya apa sih? Memang kenapa? Ibu nanya lagi. Tony berbalik tanya. Santi yang sedari tadi bersandar langsung menegakkan punggungnya. Ia menoleh ke arah Tony sambil menceritakan panjang lebar tentang pertanyaan yang membuatnya sesak. Kamu tahu kan mas, kalau ibu itu super sulit dibohongi. Masa setiap hari nanyain tentang itu terus? Kata Santi yang sudah muak dengan segala pertanyaan yang ibunya berikan. Namun Tony hanya berkelah, tidak mempermasalahkan hari pernikahan yang sudah mereka ubah tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Udahlah, gak usah dipikirin, tinggal jawab aja, kan gak usah harus marah-marah. Kalau kamu bersikap seperti itu, nanti ibu malah curiga. Loh, kok kamu malah belain ibu sih? Harusnya kamu bantu aku buat yakinin ibu. Mana udah sebar undangan, masa mau diganti hari lagi? Ya mas itu bukannya ngebelain ibu, tapi kamu tahu sendiri kan ibu itu gimana. Dengan kamu bersikap kayak gitu dan gak ngejawab pertanyaan ibu, malah bikin ibu curiga. Aku sih di sini nurut saja sama kamu. Sebenarnya perasaan aku tuh gak enak sejak kamu minta kita berdua saja yang datang ke sesepuh desa. Apalagi kamu nyalain aku ya mas. Santi segera menghentikan ucapannya. Tony yang belum selesai tidak bicara lagi. Tidak ada pilihan lain meski Tony tidak bisa berbohong dengan perasaannya bahwa ia juga takut, merasa menyesal menuruti permintaan Santi untuk mengganti hari tanpa kesepakatan sang sesepuh desa. Ya sudah, terserah kamu aja, aku gak mau ngelawan. Tony mulai merendahkan nada bicaranya sambil memicingkan mata. Mobil yang mereka tumpangi mulai menginjak jalanan desa yang tampak sepi. Kok kayak gini? Kamu beneran ya? Bacanya San? Santi sudah memalingkan wajah dari Tony. Seketika dia meneliti jalan dan mereka kembali mengecek arah jalan menuju rumah Mawar. Bener kok, ini bener jalannya. Mereka pun menoleh ke kanan ke kiri untuk mencari letak pemukiman warga. Untuk bertanya ada kebenaran di sepanjang jalan sehingga mereka hanya mengandalkan sorot lampu mobil. Sementara langit sudah mulai gelap, mereka merasa semakin tersesat di hutan jati. Tony yang mulai ragu kembali memperlambat laju mobilnya. Loh, ini benar gak sih? Kok kelihatannya tambah jauh? Iya, ucap Tony dengan senyum getir. Jantung Santi berdetup kencang sendiri tadi. Ia menunduk lalu mendongak
memastikan kemana arah map membawa mereka. Akan tetapi ia yakin dengan jalan yang mereka lewati. Bener kok, coba lurus saja terus, biar aku telepon Mbak Mawar. Di situ Tony mulai ketakutan. Keringat dingin tidak berhenti-hentinya membajiri wajahnya. Mereka terbawa hingga pelosok hutan, beratus-ratus kilometer jauhnya. Tidak ada pemukiman. Brak! Mobil Tony terguncang. Ia sontak menginjak rem dengan cepat. Aduh, nabrak apaan tadi? Tony meringis ketakutan, menatap Santi yang sama terkejutnya dengan Tony. Aduh mas, turun dulu, coba kamu lihat. Tony tidak bisa menolak permintaan itu. Sedangkan ia menatap sinis ke arah Santi yang hanya meringkuk, menutupi seluruh wajahnya karena ketakutan. Tony terpaksa turun yang jalannya itu dipenuhi dengan kubangan. Mereka dikepung pohon jati yang gelap gulita. Banyak suara-suara binatang aneh yang terdengar semakin jelas. Saat Tony keluar dari dalam mobil sambil mengelus tengkuk, Tony menghidupkan senter ponselnya sambil mengecek apa yang ditabrak olehnya tadi, mulai dari depan lalu ke bawah mobil. Ia tidak menemukan apapun yang mengguncang mobil mereka. Kok aneh ya, tidak ada apa-apa. Tanpa berlama-lama Tony kembali masuk ke dalam dan mengatakan kepada Santi bahwa tidak ada apapun yang ia tabrak. Di samping itu Santi tidak percaya. Rambut yang menutup wajahnya langsung disibak. Mulut Santi menganga lebar dengan alis mengerjit. Yang benar, jelas-jelas tadi aku ngerasa kok kalau kita nabrak sesuatu. Santi membantah, tapi mau bagaimana lagi kalau Tony memang tidak mendapati sesuatu di sekitar mobilnya. Kalau kamu gak percaya, coba sana kamu cek sendiri, ucap Tony yang mulai kesal menghadapi tingkah Santi yang menyebalkan. Maaf, yaudah gak usah dipikirkan. Gimana, Mbak Mawar udah ngebales belum? Lurus terus, kata Mbak Mawar. Setelah 30 menit mereka berada di jalan yang sama. Barulah tampak pemukiman warga. Mereka tampak bernapas lega saat melihat seberkas cahaya menyinari jalan mereka. Tidak jauh dari sana rumah Mawar saat itu berada. Santi segera turun untuk menghampiri rumah Mawar. Sejenak dia berdiri, melihat ke kanan ke kiri, dan juga melihat tingginya rumah Mawar. Ilalang-ilalang tinggi mulai memenuhi sisi-sisi rumah. Begitu pula dengan tumbuhan rambat yang menutupi sebagian tembok. Hingga cahayanya tampak pudar. Tepat di halaman rumah Mawar ada satu patung kecil, ukuran sedang, dengan sesajen yang diletakkan di bawahnya. Melihat itu Santi pun bergidik ngeri. Bulu-bulu halusnya menegak. Ia seolah merasa ada yang memperhatikan. Seiring ia melangkah, rasa takut itu semakin memuncak. Apalagi hanya ada satu lampu yang menerangi rumahnya Mawar. Memang kesan rumah itu begitu angker. Santi, jangan ngelamun, tegur Tony yang baru saja turun dari mobil. Santi, dia agak kikuk sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Santi pun lalu memimpin jalan di depan. Iya mas, ayo. Pintu rumah yang begitu besar dan megah ia ketuk berkali-kali, namun tidak ada jawaban dari rumah itu. Rumah itu tampak seperti tidak berpenghuni ketika dilihat dari luar. Mbak Mawar. Santi mengetuk kembali pintu rumah tersebut, berharap ada jawaban dari seseorang di dalam rumah. Tapi masih tidak ada jawaban dari siapapun yang tinggal di sana. Seketika Santi mulai ragu dengan alamat yang ditunjukkan. Ia pun lalu mengirimi pesan kepada Pak Mawar bahwa mereka sudah berada di tempat yang saat itu dengan sekejap. Setelah ia terpaku pada pintu rumah tersebut, terbukalah pintu rumah itu, mengejutkan Santi dan Tony yang sudah berdiri di hadapan seseorang yang menyeramkan. Perawakan seorang wanita berkaki cincang serta tubuhnya yang kurus mampu mengejutkan. Cari siapa? Wanita berambut panjang yang dikerai dengan wajah tajamnya bertanya pelan. Mereka sontak terdiam sejenak memandangi wanita tersebut yang mereka duga adalah Mawar. Santi menyundulkan kepalanya.
berusaha melihat ke dalam isi rumah yang tampak gelap dan berserakan. Namun segera dihadang oleh wanita yang ada di hadapannya itu. "Saya bilang cari siapa?" Dia bertanya lagi. Melihatnya membuat Tony segera menggenggam tangan Santi. Entah mengapa ia merasa sangat janggal sedari tadi. "Santi, kita pergi saja yuk." Tony berbisik mengajaknya. Akan tetapi Santi malah melepaskan genggaman Tony. Dengan wajah sumringah, Santi mulai mengenalkan diri. "Saya Santi, Mbak Mawar. Apa ini benar rumahnya Mawar?" "Oh, Mawar ada di dalam. Biar saya panggilkan. Mari masuk dulu." Santi perlahan melangkah, tapi langsung dicekal oleh Tony. "Santi, kamu yakin? Rumahnya aja serem begini." "Mas, kita udah jauh-jauh sampai ke sini. Udah, ayo kita masuk saja." Santi kekeh meminta Tony untuk tetap masuk ke dalam. Di sisi lain, Tony memandang rumah tersebut jauh dari kata layak. Ruangannya sangatlah berantakan. Banyak terdapat sarang laba-laba yang menempel di setiap sudut, serta barang-barang yang tidak beraturan. Siapa manusia yang betah tinggal dengan kondisi rumah yang tidak terurus? "Sebentar, saya panggilkan dulu Mawar." Santi melangkah masuk. Dia nampak sumringah jauh dari sebelumnya. Ia pun duduk dengan nyaman sambil memandang sekeliling ruangan. Santi tampak senang, sedangkan Tony, ia nampak bergidik ngeri ke arah Santi yang melihat berbeda sikapnya. "Kamu kenapa sih? Seneng banget lihatin tempat aneh kayak gini." "Udah deh mas, kamu tenang saja. Kamu percaya deh sama aku." Ketika mata mereka lekat dengan adu argumen yang sudah tidak bisa terelakkan, seorang wanita dengan paras ayu datang. Suara lembutnya menghentikan pertengkaran mereka. "Ada apa toh? Kok malah berantem?" Dia segera duduk manis di hadapan mereka. Seorang wanita ayu, tampak menawan dengan gerak tubuh yang sopan. Seorang wanita yang mampu memikat mereka. Sekejap setelah wanita itu datang, Santi dibuat melongo. Bola matanya segera memperhatikan dari bawah hingga atas. Ia tidak menemukan sedikit pun kekurangan seorang wanita yang ada di hadapannya. "Saya Mawar yang kamu cari. Benar, ini dengan Mbak Santi kan?" Santi segera mengangguk berkali-kali dengan membalas senyum lebar. Ia segera memberikan jabatan tangan. "Iya, saya Santi dan ini calon suami saya, Mas Tony." Mata Santi berbinar memandang Mawar. Paras wanita itu mampu menepis kecurigaan serta rasa takut yang ia rasakan. Mawar bagai cahaya yang tinggal di kegelapan. Begitu kontras dengan suasana rumahnya yang mengerikan. "Mbak Mawar, apa saya boleh tanya?" Santi memalingkan muka melihat ke arah wanita yang hendak menjamunya. Diikuti oleh lirikan Mawar dengan tawa kecilnya. "Itu kakak saya, Mbak Kantil namanya." Tanpa basa-basi, Mawar pun segera mengerti. "Maaf ya, pasti membuat kalian tidak nyaman. Sikapnya memang dingin." Cangkir itu mulai mendekat. Seorang wanita bernama Kantil menghidangkan cangkir dengan teh hangat di atas meja. Tony segera mengambil cangkirnya. Dia meminum teh hangat sambil tersenyum getir. "Kok lama sekali perjalanannya? Apa kalian berdua nyasar?" Mendengar pertanyaan itu, keduanya saling bertatapan. Secara langsung mengiyakan pertanyaan Mawar yang banyak menemui keanehan di jalan. Enggak Mbak, cuma agak aneh aja. Soalnya rumahnya masuk banget ke dalam hutan. Tadi mobil saya kayak nabrak sesuatu juga. Tapi pas dicari kok gak ada apa-apa ya. Apakah itu wajar Pak?" Tony membuka suara mencoba menanyakan kejanggalan yang ia dapati sepanjang jalan. Mawar segera menyandarkan tubuhnya. Ia mendengus pelan. Usil aja. Sudah biasa kalau ada orang baru pertama kali kesini. Pasti diisengin. Jangan takut ya. Oh iya, kalian mau pakai jasa saya ya Mbak? Kira-kira budgetnya berapa? Biar kami pikirkan dulu."
Lama Mawar terdiam, bola matanya menatap langit-langit ruangan. Ia memikirkan harga yang harus ditawarkan. Adat Jawa kan? Iya mbak, kami pakai adat Jawa saja. Mawar beranjak mengambil kertas serta ballpoint untuk menuliskan rincian harga. Kalau semuanya lengkap dari saya, sekitar segini, apa kamu tidak keberatan? Setelah menulis seluruh keperluan yang dia rincikan, yang dia tulis, dia pun memperlihatkan kepada Santi dan juga Tony. Keduanya mengangkat alisnya, melihat rincian harga yang Mawar berikan. Ini benar segini, Mbak. Mereka berdua terkejut dengan harga yang menggiurkan. Bukan karena mahal, justru karena murah dibanding harga pasaran. Iya, saya kasih harga segitu karena biasa kasih jasa ke desa mbak, makanya terjangkau. Tapi buat bulan depan, tanggal 14 bisa kan mbak? Tony bertanya sebelum mereka menerima tawaran tersebut. Mawar segera melihat jadwal, apakah sekiranya ia bisa di tanggal yang sudah ditentukan. Bisa, tapi ini hari Selasa, kalian beneran nikah di tanggal segitu? Udah cari hari baiknya. Pertanyaan yang selalu Santi dapat kini kembali terdengar. Mawar curiga dengan tanggal pernikahan yang mereka ambil. Di bulan depan tentu seseorang yang hendak menikah akan mencari hari baik. Apalagi hajat besar bukan sembarangan menentukan, apalagi mempermainkan hari sakral. Mawar beranjak dan mengambil kalender yang menempel di sudut ruangan. Ini kalian perhatikan, saya bukan ingin sok tahu, tapi karena saya sudah pengalaman menjadi dukun manten, jadi sedikit yang saya paham tentang memilih hari. Ia menunjukkan sebuah tanggal di bulan pernikahan yang akan Santi adakan. Mereka mulai memperhatikan siklus Pancawara yang terdiri dari Legi, Pahing, Wage, dan Kliwon. Tanggal yang mereka ambil untuk pernikahan menurut kepercayaan orang Jawa itu adalah tanggal yang tidak baik. Itu sebabnya Mawar bertanya-tanya, kenapa mereka mengambil tanggal yang kurang baik. Ini tanggalnya kurang baik loh, apa kalian yakin? Pertanyaan itu seolah menjadi desakan untuk Santi yang mulai muak. Ia menggebrak meja tanpa aba-aba, sontak mengejutkan Kantil yang baru saja berlalu dari hadapannya. Wanita itu berhenti sambil menatap tajam ke arah Santi, lalu menghampirinya dengan mengerutkan dahi. Mbak, tolong ya sopan santunnya, kamu itu dari jauh bawa sesuatu, makanya sikap saya terkesan tidak mengenakan karena ulah kalian. Kantil menunjuk-nunjuk ke arah mobil, membuat Tony bertanya-tanya apa yang mereka bawa. Sentakan Kantil menyurutkan emosi Santi. Ia beranjak segera menyondongkan wajah sambil menunjuk kasar kepada wanita yang ada di hadapannya. Jangan sembarangan kamu ya, kami datang ke sini tidak kalah sopan. Santi membalas dengan nada tinggi. Perdebatan terjadi di antara mereka, sebab Santi yang tidak bisa menahan diri, serta Kantil yang tidak sudi menerima tamu seperti Santi. Di antara keduanya, Mawar hanya bisa diam. Sementara Tony berusaha menenangkan Santi. Udah, Santi, kita di rumah orang. Ia berusaha menahan tubuh Santi yang mulai menantang Kantil. Santi, udah malu, ini di rumah orang. Namun usahanya nihil. Mawar yang hanya tadi diam, kini ia ikut membuka suara. Pak Kantil, sudah, biarkan saja masuk lagi ke dalam. Ajaibnya Kantil seketika menahan emosinya ketika Mawar menggertak perlahan. Tatapan mata Kantil yang masih melekat ke arah Santi yang ditahan oleh Tony. Ia berlalu pergi sambil tersenyum menyeringai. Sesekali bibirnya komat-kamit kepada Santi. Entah apa yang ia katakan. Namun seketika tatapan Santi menegang saat melihat Kantil tersenyum. Bulu kuduknya seakan meremang. Setelah suasana mulai tenang, Mawar kembali mempersilahkan mereka untuk melanjutkan pembicaraan. Mawar mengesampingkan hari buruk
yang sepertinya menyinggung Santi secara pribadi. Ya sudah, duduklah. Saya tidak ingin ikut campur tentang yang tadi. Apa kalian tertarik memakai jasa saya? Tanya Mawar sekali lagi. Di sisi lain Santi bungkam, alisnya mengerut tajam. Ia masih terbayang wajah Kantil yang menyeramkan. Namun lamunannya itu langsung buyar setelah ditepuk oleh Tony. Santi, iya, kami tertarik. Benar kan mas? Pelan-pelan Santi menoleh sambil mengangguk kepada Tony. Tony pun mengiyakan permintaan Santi tanpa pertimbangan apapun. Lagi dan lagi, ia merasa menyesal tidak bisa menyanggah ucapan Santi. Iya mbak, kami tertarik. Harganya murah juga. Tony menimpali dengan senyum getirnya. Jabatan tangan segera Mawar berikan sebagai perjanjian deal. Iya, kabari saya lagi besok. Sambil beranjak, Mawar mempersilakan keduanya pulang. Diikuti oleh Santi dan juga Tony yang sudah merasa tidak nyaman. Mereka mengikuti Mawar berjalan mengantar keduanya sampai ke halaman rumah. Tony pun segera mengusap lengan pakaian yang ia kenakan. Tidak cukup untuk menepis dinginnya angin. Malam begitupun Tony yang hanya mengenakan kemeja karena mereka berkunjung tepat setelah ia pulang dari kantor. Mawar melirik, senyum simpulnya segera tampil. Ia mendekat kemudian merangkul tubuh mungil Santi yang kini bergidik ngeri. Tunggu ya di sini dulu, biar saya ambilkan pakaian hangat untuk kamu. Oh, gak usah mbak, kami mau langsung pulang saja. Penolakan itu pun langsung diberikan oleh Santi. Ia segera mendekat ke arah Tony sambil merangkul tangannya. Tony pun mengerti isyarat yang diberikan Santi. Terlebih, ia sudah tidak betah berlama-lama di sana. Mengingat malam yang semakin larut dan mereka pun harus melewati rimbunan hutan jati. Kami langsungan saja ya Mbak Mawar, takut kemalaman juga nanti. Ia membuka pintu mobilnya, ingin bergegas meninggalkan tempat tersebut. Di hadapan mereka Mawar hanya terdiam, masih memandang kemana mobil yang ditumpangi itu berjalan semakin jauh meninggalkan sebuah rumah yang tampak menyeramkan. Santi memburu gelisah, ia tidak henti menoleh ke belakang, memastikan bahwa Mawar sudah menghilang. Santi ia menepuk-nepuk pundak Tony. Mas, kok aneh banget sih? Apalagi Pak Kantil. Tony pun di samping Santi menghela napas. Kedua matanya memicingkan seraya memperhatikan jalan yang akan mereka lewati. Dari awal aku sudah heran, tapi kamu masih aja nekat buat masuk. Ya, mana aku tahu mas, pikirku tadi gak akan ada yang sengaja mengerikan itu. Tapi lumayan juga, lumayan. Gimana, firasatku keenak ya. Pikir yang baik-baik aja lah mas. Lagi pula cara kita tinggal ngitung minggu. Kalau kita kelamaan nyarinya, keburu gak bisa. Di dalam mobil keduanya saling menyalahkan atas keputusan-keputusan yang selalu dibuat oleh Santi. Tanpa pikir panjang, Tony hanya bisa mengiyakan. Entah mengapa, ia tidak memiliki keberanian untuk menyanggah ucapan Santi sebelum membuat keputusan yang akhirnya terasa berat. Hingga rasa penyesalan itu selalu terbawa, mengganggu pikiran hingga pekerjaan. Semakin dekat dengan hari pernikahan, ia dibuat semakin bingung. Tiba-tiba saja hatinya goyah. Banyak gangguan yang Tony rasakan, termasuk tentang firasat-firasat buruknya. Banyak hal yang sudah mereka permainkan, padahal itu menyangkut acara pernikahan. Mulai dari perubahan hari yang dilakukan oleh Santi, membohongi kedua belah pihak keluarga, serta keanehan-anehan lainnya. Termasuk dengan mengiyakan jasa Mawar. Beban pikiran itulah yang membuat Tony semakin cemas setiap harinya. Ia dibayang-bayangi sesuatu yang tidak mengenakan. Rasa penyesalan yang begitu besar seakan terus mengejar hingga membuatnya tidak tenang. Tepat sehari sebelum pernikahan, Tony jatuh sakit. Ia terlalu banyak memaksakan diri
di tengah kondisi tubuh yang tidak stabil. Terlebih ia hampir kehilangan pekerjaannya karena kinerja yang semakin menurun. Hal itu disadari oleh pihak keluarga serta rekan Tony. Beberapa hari sebelumnya mereka mengaku mendapati Tony berperilaku aneh. Ia mengigau setiap malam, menyebut nama Mawar. Mereka tahu ia adalah wanita yang akan menjadi dukun manten di pernikahan Tony. Namun pihak keluarga Tony tidak menaruh rasa curiga kepada Mawar. Justru sebaliknya mereka menaruh curiga kepada Santi. Sebab sejak awal rencana pernikahan, Santi tidak pernah melibatkan satupun pihak keluarga, termasuk tanggal pernikahan. Karena hal itulah yang pada akhirnya membuat Tony menyesal dan mendorong dia untuk jujur kepada keluarga. Di atas ranjang dengan keadaan terkurai lemas, dia menangis sesegukan di hadapan keluarga yang tampak menyedihkan. Lalu mereka pun mulai berbicara. "Ada apa?" Tony ingin katakan dengan jujur, ucap Tony kepada seorang wanita yang ada di sampingnya. Melihat kondisi Tony membuat ibunya terluka, apalagi setelah mendengar apa yang ingin Tony katakan. Dadanya semakin sesak, kejanggalan-kejanggalan tentang Tony tidak berhenti sampai di situ saja. "Ada apa, Tony? Bilang saja," pintanya dengan lembut sambil menahan air matanya. Tatapan Tony mulai kosong, tapi berusaha membuka mulutnya untuk mengatakan kebenaran yang seharusnya ia tidak tutupi sejak lama. Sebenarnya Tony mengubah hari pernikahan yang seharusnya hari ini jadi besok, Bu. Tony napasnya terengah-engah, tapi ia lega. Akhirnya bisa mengungkapkannya. Seluruh keluarga Tony langsung mendelik mendengar kebenaran yang Tony ucap. Mereka bergumam segera mengaitkan kejanggalan-kejanggalan dengan kecerobohan Tony. Saat itu pun ibunya Tony tersulut emosi. Dia pun segera memerintahkan kepada siapapun untuk memberitahukan kepada keluarga wanita untuk meminta pertanggungjawaban serta solusi untuk keputusan bodoh yang sudah dibuat oleh Santi. Tidak mau tahu, malam itu keluarga Tony meminta untuk melangsungkan pernikahan mereka. Tidak ingin menanggung resiko berat jika tetap melaksanakan keesokan paginya atau diundur beberapa hari dari yang harusnya ditentukan oleh sesepuh desa. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh keluarga Santi. Mereka pun akhirnya menerima segala sesuatunya dengan penuh keterpaksaan. Darmi hanya mengelus dada mendengar keputusan Santi. Ternyata benar firasatnya selama ini. Darmi meronta di depan Santi. Dia menyalahkan keputusan bodoh yang sudah dilakukan oleh anaknya. Tidak henti-hentinya umpatan Darmi lontarkan, namun Santi hanyalah terdiam. "Apa maksud kamu? Kenapa kamu merubah hari itu?" Pertanyaan itu Darmi berikan, beserta tamparan keras kepada Santi. Saat itu Santi hanya menunduk, pipinya memerah, serta panas terkena tamparan tersebut. Enggak ada alasan, Bu," balas Santi, semakin membuat Darmi marah. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki alasan, sedangkan ia mengambil keputusan besar dengan mengubah hari pernikahan. Darmi pun berdacak pinggang. Sekali lagi ia meracau, menuding wajah Santi yang kini terlihat menjijikan di hadapannya. "Bodoh kamu ini, orang gila mana yang membuat keputusan tanpa pertimbangan apapun? Apalagi kamu bilang tidak punya alasan." "Maaf, Bu, maaf. Santi cuma ingin mengubah pandangan Ibu." Santi merendahkan nada bicaranya, berusaha mengutarakan maksud dan tujuannya. Mengubah hari pernikahan. "Pandangan tentang apa? Kamu keterlaluan," tugas Darmi, tapi tidak membuat Santi terdiam. Santi beranjak sambil menyeka air matanya. Santi sudah muak dengan semua peraturan dan kepercayaan ibu yang terlalu mengekang Santi. Santi ingin tunjukkan kalau kepercayaan ibu tentang itu tidak akan berpengaruh dengan Santi. "Santi mengubah hari," bentak Santi
tanpa rasa takut sedikit pun. Aku muak dengan ini semua, Bu. Santi ingin mengubah pandangan Ibu. Tanpa basa-basi lagi, ia bergegas pergi menemui Mawar yang sudah siap di ruang rias. Sementara itu Danwi masih bergeming dengan ucapan Santi. Kesalahan apa yang sebenarnya sudah ia perbuat? Menurutnya ia tidak mengekang. Dia hanya ingin kalau Santi terus memegang erat tentang peraturan keluarga mereka. Namun apa boleh buat, semua memang sudah terjadi. Watak Santi yang begitu keras tidak bisa ia cegah. Santi mau jadi pengantin, kok malah nangis ya? Tegur seorang wanita berkebaya rapi yang tengah menyiapkan berbagai riasan yang akan Santi kenakan. Wajah Santi yang terpantul ke cermin tampak begitu menyedihkan. Ia berusaha tersenyum ketir, meski hanya hatinya benar-benar hancur sekarang. Sambil duduk di kursi kecil, wajah Santi mulai dipoles oleh Mawar. Maaf Santi, waktu itu saya sudah mencoba mengingatkan. Celetuk Mawar di hadapan Santi. Ia merasa bersalah karena hari itu tidak berhasil membujuk Santi untuk mengubah hari lagi. Di sisi lain Santi pun mulai menyesali perbuatannya. Namun dia pun harus menerima resiko atas keputusan bodohnya. Enggak apa-apa kok, bukan kesalahan Pak Mawar, balas Santi agar Mawar merasa lebih tenang. Tangan Mawar yang sibuk menggenggam kuas sontak berhenti. Ia melangkah mundur sambil memerhatikan paras wanita yang sedang dirias. Kemudian mendekat lagi dan memoles wajah Santi lagi dengan merona dan lebih menonjol. Iya, tapi kalian jadi mendadak begini menikahnya kan? Memangnya agak masalah menikah malam-malam? Santi terdiam menatapi Mawar. Ucapannya barusan membuat Santi berpikir ulang. Emang bakal jadi masalah, Mbak? Ia malah berbalik tanya. Sungguh pertanyaan Mawar membuatnya takut. Saya cuma tanya, kalau dirasa gak masalah, harusnya lancar, kata Mawar sambil membenarkan letak wajah Santi. Terus fokus dengan ukiran alis yang dibuat. Semoga saja tidak ada masalah, Mbak. Tapi saya jadi kasihan sama Mas Tony, balas Santi kemudian melanjutkan percakapan keduanya. Kasihan kenapa toh sama Tony? Tanya Mawar yang semakin penasaran. Santi mendengus kesal, alisnya bertaut, bibir merahnya mendelik. Ia sangat khawatir dengan keadaan Tony. Mas Tony sedang sakit, Mbak. Makanya keluarganya meminta melangsungkan pernikahan malam ini juga. Tony sakit, kok dipaksain? Mawar pun memprotes keinginan keluarga Tony. Apalagi ia merasa aneh jika pernikahan harus dilangsungkan malam-malam. Iya Mbak, mana hampir tengah malam begini, lagi keluh Santi. Matanya tidak henti-hentinya melirik ke arah jam dinding yang menempel di sudut ruangan. Hampir selesai riasan Santi, pakaian putih yang ia kenakan selaras menambah kesan anggun dari seorang pengantin tengah malam. Santi menatapi dirinya di depan cermin. Sangkul indahnya dilengkapi untaian bunga melati dengan semerbak bau wangi. Ia tersenyum indah sambil menggenggam erat tangan Mawar. Pak Mawar, makasih banyak ya. Iya, cantik banget. Pujian serta ucapan terima kasih tidak henti-hentinya ia berikan kepada Mawar. Mawar hanya tersipu malu. Memang karena kamu itu cantik, makanya kelihatan sempurna, batin Mawar. Baru kali ini dia menjadi dukun manten tengah malam. Sesaat setelah riasan itu ia sempurnakan, derap langkah kaki muncul, terdengar berbarengan dengan riuh celotehan anak kecil. Mawar segera keluar memastikan suara yang datang. Rupanya itu adalah rombongan mempelai pria. Mereka sudah datang dengan berbagai macam seserahan. Namun wajah Mawar seketika pucat. Dari bawah hingga atas ia memperhatikan rupa rombongan tersebut. Langkahnya kaku karena tidak hanya duduk lesu sambil menyalami pihak mempelai wanita. Seketika Mawar bergumam, aneh. Ia segera mendapati seorang lelaki menggunakan peci dengan jas yang rapi.
diapit oleh kedua orang tuanya. Itu adalah Tony. Kok gitu ya? Mawar bergumam sekali lagi. Mawar semakin curiga. Dia melihat tatapan Tony yang tampak kosong, serta tatapan yang mengarah kepada Mawar. Seketika itu pula, Santi pun hendak bergegas untuk melihat apa yang sedang Mawar pastikan, sampai-sampai ia berdiri lama di mulut pintu. Mbak Mawar kenapa? Tanya Santi yang saat itu sedikit kesulitan berjalan karena jarik yang dikenakannya. Sontak ia mencengkal lengan Santi sambil membawanya masuk kembali ke dalam. Namun Mawar saat itu tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang ketakutan. Keringat dingin membanjirinya. Barusan dia ketakutan melihat apa yang dia saksikan. Kamu di sini dulu ya, ucap Mawar kepada Santi. Jangan kemana-mana, mengerti? Mawar segera menjemput rombongan, melakukan tugasnya sebagai dukun manten. Sambutan serta seserahan sudah mereka lakukan hingga proses selanjutnya. Akhirnya kedua mempelai pun dipertemukan. Di hadapan Tony, Santi bergidik ngeri. Ia melangkah ragu dengan berbagai pertanyaan yang tersimpan di benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Tony? Jalannya kaku, wajahnya pucat. Santi membatin sambil mengernyit, tapi ia tetap melangsungkan prosesi hingga akhir tanpa mendengar sepatah kata pun keluar dari mulut Tony. Semakin larut suasana malam tambah mencekam. Berbagai parasman sudah dihidangkan, tapi tidak ada satupun dari mempelai pria beranjak untuk menikmati berbagai menu yang sudah dihidangkan. Posisi mereka masih saja sama, datar tanpa ekspresi. Seluruh pihak keluarga wanita mulai bertanya-tanya dengan sikap aneh dari besan yang mereka terima. Begitupun dengan Santi yang kini duduk berdampingan dengan Tony. Entah kenapa kali ini ia merasa canggung, mulutnya seolah terbungkam. Ia hanya bisa menatapi wajah Tony yang semakin pucat. Pria itu nampak berbeda. Kini Tony irit bicara, dan dia pun tidak pernah sekalipun melirik ke arah Santi yang ada di sampingnya. Mas, kamu masih sakit? Santi pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Tony, namun tidak ada jawaban. Hal tersebut pun membuat Santi semakin curiga. Bukan hanya Tony, tapi seluruh undangan dari mempelai keluarga lelaki. Santi pun melirik ke arah Mawar yang saat itu melambaikan tangan. Santi pun tampak memahami isyarat Mawar yang tampak ketakutan. Mas, aku kesana dulu ya, nemuin Mawar dulu ya. Ia sentuh tangan Tony yang membuatnya langsung berjingkat pergi. Tangannya begitu dingin, sampai-sampai ia tidak percaya dengan apa yang disentuhnya. Tadi ia terbirit-birit menghampiri Mawar, hendak meluapkan segala keresahan yang ia tahan. Kok saya aneh ya? Apa karena perjalanan jauh? Mereka jadi diam. Lidah Mawar keluh untuk mengatakan yang sebenarnya. Gemetar tangannya memperlihatkan sebuah headline berita dari layar ponselnya. Santi terdiam, membaca seluruh isi berita yang baru saja diunggah. Hingga akhirnya ia baca, mampu menjawab pertanyaan. Ia menoleh pelan ke arah mereka yang kini terdiam, dengan tatapan kosong. Santi tidak kuasa menahan rasa takutnya. Seketika, tubuh Santi lemas. Ia biarkan berat tubuhnya jatuh begitu saja, tidak sadarkan diri, terkapar di atas tanah. Mawar seketika panik, memanggil beberapa orang saat itu yang terasa sunyi untuk mengangkat Santi. Pernikahan tengah malam itu menjadi mimpi buruk serta trauma tersendiri bagi pihak keluarga Santi maupun warga yang membantu. Setelahnya mereka pun berhamburan menyinjing celana lalu bergegas pulang. Mereka mulai menyadari keanehan yang terjadi sebab rombongan-rombongan yang mereka terima bukanlah manusia. Berita tersebut gempar beberapa menit setelah diunggah. Barulah mereka tahu bahwa bus yang ditumpangi rombongan pria mengalami kecelakaan
dan tidak ada satupun yang selamat. Sulit dipercaya, tapi semua memang nyata terjadi. Roh mereka datang tengah malam untuk melangsungkan pernikahan. Entah itu memang sebuah kebetulan atas keputusan bodoh dan kecerobohan yang sudah Santi lakukan. Tidak ada yang mengerti dan tidak ada yang mengaitkan sebab akibat terjadinya kecelakaan yang mereka anggap sebagai dua akibat dari kecerobohan Santi, dari sikap Santi yang sembarangan. Pada akhirnya Santi harus menerima kenyataan bahwa seseorang yang ia dambakan telah tiada. Berbagai tudingan dan juga fitnah langsung ia dapatkan setelah berita itu menyebar. Beberapa bulan setelahnya, Santi depresi berat setelah berbagai spekulasi buruk mampu mengganggu pikirannya, yang terus menyalahkan dirinya sendiri. Lalu apakah benar-benar semua itu berkaitan? Yang pasti, kejadian yang menimpa Tony hingga merenggut nyawanya beserta keluarganya membuat Santi menyadari kesalahan yang sudah ia buat. Tidak baik untuk mempermainkan adat, apalagi tanpa tahu akibat yang diterimanya. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga saja apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalam.